lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau HP palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Kita tes DNA, anak yang duluan mau tes DNA, tapi dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Batur Serabat. Video tadi adalah sesumbar dari Habib Ba'alawi untuk meyakinkan kalau mereka cucu Nabi, dan salah satu buktinya adalah dengan tes DNA. Pihak yang berseberangan dengan Ba'alawi ini menunggu omongan besar dari Habib Ba'alawi tersebut. Faktualnya adalah, pihak yang kontra dengan Ba'alawi melalui beberapa pakarnya menyatakan DNA para kabib ini dominan Yahudi. Ba'alawi tentu saja semakin terpojok, kajian sejarah saja tidak bisa dijawab. Sebetulnya drama polemik nasab ini akan selesai jika tes DNA mereka lakukan dan membuktikan omong besarnya. Ba'alawi adalah imigran dari Yaman, dan kerajaan Yahudi terbesar pernah ada di sana. Hingga pada akhirnya terusir dari Yaman. Kesulitan ekonomi, ancaman keamanan, diskriminasi, menyebabkan kaum Yahudi Yaman beremigrasi ke negara-negara lain. Yang beruntung, kaum Yahudi hidup tenang dan berketurunan di negara perantuannya. Sedangkan yang tidak beruntung, kaum Yahudi tetap mendapat kesulitan, tertindas dan kembali terusir. Sampai kemudian, tiba masanya Zionis menyediakan tanah nasional Israel di wilayah Palestina. Mereka berbondong-bondong ke Palestina, sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan, seperti apa yang terdapat dalam keyakinan Yahudi. Berikut, adalah sejarah singkat tentang bangsa Yahudi Yaman. Secara etimologi, Yahudi berasal dari Yehuda, suatu marga dari 12 leluhur suku Israel, atau salah satu dari 12 putra Yakub. Dalam sejarah agama Abrahamik, Yakub adalah putra Ishak, putra Ibrahim. Kita tidak akan membahas secara dalam dari awal hingga persebaran etnis Yahudi. Namun, kita hanya batasi keterkaitan Yahudi dengan negara Yaman saja. Pengaruh besar Yudaisme di Yaman ditandai dengan munculnya kerajaan Himyar, yang berdiri pada tahun 110 sebelum Masehi. Dan tercatat eksodus besar-besaran orang Yahudi dari Yudea, atau Israel Palestina sekarang, setelah kegagalan pemberontakan Yahudi yang dipimpin Simon Bar Kokhba pada tahun 132 Masehi terhadap kekuasaan Romawi. Latar belakang pemberontakan Yahudi tersebut diantaranya adalah, Raja Hadrianus Romawi ingkar janji terhadap pembangunan kembali Bait Suci, yang dihancurkan pasukan Roma pada masa Raja Titus tahun 70 Masehi. Serta melarang orang Yahudi untuk disunat. Dampak dari kekalahan itu, hampir 580.000 orang Yahudi tewas. Yudaisme dilarang dan pengikutnya dihukum mati. Orang Yahudi terusir dan dilarang masuk Yerusalem. Nama wilayah Yudea kemudian diganti oleh Romawi dengan Syria Palestina, sebagai pengingat kaum Yahudi bahwa di masa kuno sebelumnya bangsa Yahudi memiliki musuh yaitu bangsa Filistin. Kita kembali ke kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Abu Kabar As'ad atau dikenal juga dengan Raja Tuba. Saat ia berganti kepercayaan, dari penyembah matahari ke Yahudi, kerajaan Himyar resmi menjadikan Yahudi sebagai agama negara. Dalam catatan sejarah, Abu Kabar As'ad inilah, orang yang pertama kali memasang kiswah pada Ka'bah di Mekah. Dalam kekuasaan Abu Kabar As'ad hubungan penganut Yahudi dan Kristen serta penganut pagan lain berhubungan baik. Namun, berbanding berbalik saat Himyar dipimpin oleh Yusuf Asyar-Dunawas yang memerintah dari tahun 510 hingga 525 Masehi. Yusuf Dunawas sangat membenci Kristen. Ia membakar gereja-gereja dan membunuh ribuan orang Kristen. Tindakan Dunawas itu membuat murka kerajaan tetangganya, yaitu kerajaan Kristen Askum Ethiopia. Kerajaan Askum lalu menyerang kerajaan Himyar, dipimpin oleh Panglima Abraha pada 525 Masehi. Himyar takluk, Dunawas pun tewas dengan bunuh diri. Abraha kemudian menobatkan diri sebagai penguasa baru Himyar, dan juga memberontak melepaskan diri dari Raja Askum Ethiopia. Kerajaan Himyar Yahudi lantas berganti menjadi kerajaan Kristen. Dalam kekuasaannya, Abraha mempunyai proyek ambisius untuk membangun tempat suci pusat tujuan ziarah dunia sebagai pengganti Ka'bah di Mekah. Lalu, Abraha membangun gereja Al-Kalis, dimulai dari tahun 527 hingga 560 Masehi.
Setelah gereja selesai, Abraha lantas menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah pada 570 Masehi. Namun, penyerangan itu gagal, Abraha pun tewas. Dalam penyerangan tersebut, terjadi peristiwa besar bagi umat Muslim dengan lahirnya Nabi besar Muhammad. Setelah Abraha tewas, kerajaan diperintah oleh putranya, Yaksum bin Abraha. Namun ia meninggal setelah hanya memerintah 1 tahun. Kemudian diganti saudaranya, Masruk bin Abraha. Tetapi, tahta Masruk direbut oleh Saif bin Hiyazan, yang bersekutu meminta bantuan pada kerajaan Persia Sasanian. Saif berhasil menyingkirkan dinasti Aksum dalam Himyar. Saif pun hanya singkat memerintah, ia wafat pada 574 Masehi. Himyar atau Yaman kemudian hanya menjadi bagian provinsi kerajaan Persia Sasanian yang dikepalai gubernur. Maka, berakhirlah riwayat kerajaan Himyar. Dimulai pada tahun 633 Masehi, Kekhalifahan Islam Rashidin melakukan ekspansi ke Persia Sasanian. Baru kemudian pada tahun 644 Masehi Persia dapat ditaklukkan seutuhnya. Yaman pun kini bagian dari Kekhalifahan Rashidin. Sedangkan agama Islam mulai banyak dipeluk penduduk Yaman ketika Gubernur Yaman Badzan bin Yazan masuk Islam sesaat setelah kematian Kaisar Persia Khosrow kedua tewas di kudeta, pada 628 Masehi. Setelah Kekhalifahan Rashidin, berikutnya yang berkuasa di Yaman sampai kemudian Yaman bersatu merdeka pada tahun 1990, adalah Kekhalifahan Umayyah, Kekhalifahan Abbasiyah, Dinasti Ayyubiyah, Dinasti Rasulid, Kekhalifahan Ottoman Utsmaniyah, dan kolonial Inggris di Yaman Selatan. Selain itu, diselingi juga oleh penguasa dari Syekh Zaid. Setelah kerajaan Yahudi Himyar runtuh, serta tidak lagi menjadi agama negara, berangsur-angsur warga Yahudi menjadi warga minoritas kelas 2. Selama periode kekuasaan Islam, orang Yahudi di Yaman berstatus dhimmi, yaitu status khusus sebagai imbalan membayar pajak modal. Perlakuan kepada orang Yahudi pun mengalami pasang surut, tergantung pada kebijakan penguasanya, dari warga yang tetap dihargai sebagai umat monoteisme, sampai perlakuan diskriminasi yang dianggap najis. Dari beribadah bebas di sinagog sampai kepada pembakaran-pembakaran sinagog. Beberapa masa, kaum Yahudi melakukan eksodus menghindari perlakuan yang bagi umat Yahudi yang dianggap mereka sebagai penindasan. Mulai abad 19, terutama ketika Inggris menguasai Yaman Selatan, lebih banyak Yahudi keluar dari Yaman. Sejak tahun 1882, warga Yahudi di belahan dunia mulai melakukan emigrasi dalam skala besar menuju Palestina, termasuk para Yahudi Yaman, yang disebut peristiwa Aliyah. Aliyah menurut konsepsi Yahudi adalah, pulang atau pergi ke tanah yang dijanjikan. Emigrasi Yahudi ke Palestina semakin signifikan, saat kekuasaan Turki di Palestina jatuh ke Inggris dan terbitnya Deklarasi Balfour, pada tahun 1917, para imigran Yahudi dilindungi dan didonasi Inggris dan sekutunya. Setelah Zionis menyatakan diri merdeka di atas tanah Palestina pada 1948, Israel melakukan operasi karpet ajaib dari Juni 1949 hingga September 1950, untuk mengangkut 50.000 orang Yahudi Yaman ke Palestina. Operasi tersebut juga menyisakan tragedi kemanusiaan, karena hampir 800 orang meninggal serta praktek adopsi anak ilegal. Pada 2020, diinformasikan bahwa warga Yahudi di Yaman tinggal 1 orang. Sebelumnya pada 2013, penguasa Houthi Yaman mengusir paksa 13 orang Yahudi dari 58 yang tersisa. Demikianlah sejarah tentang Yahudi Yaman. Apakah Yahudi Yaman berhubungan juga dengan Habib-Habib yang mengaku cucu Nabi Muhammad di Indonesia? Silahkan sobat analisa sendiri. Salam.